Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini ustazah akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam pada kelas 4. Hari ini ustazah akan menjelaskan di bab 2, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ustazah akan menjelaskan dua topik di dalamnya. Yang pertama, arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menguatkan keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang pertama ya. Arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman artinya meyakini atau membenarkan. Menurut ilmu tauhid, iman artinya adalah meyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan dalam bentuk amal soleh. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita percaya dan kita membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Selanjutnya, menguatkan keyakinan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah tahu iman itu artinya apa? Percaya. Dan kita sudah percaya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu memang ada. Lalu bagaimana caranya kita menguatkan keyakinan kita tentang keberadaan Allah itu? Ada 3 tahap ataupun ada 3 cara untuk kita menguatkan hati kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu melalui alam semesta. Alam semesta itu adalah bumi, bulan, bintang, dan planet lainnya. Dan masih banyak lagi alam semesta yang lainnya yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alam semesta ini ketika kita melihatnya, maka pikiran kita akan bekerja. Kita melihat bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Kita melihat tumbuhan. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Kita melihat manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika kita menguatkan keberadaan Allah kita dengan melalui alam semesta, maka kita berzikir. Zikir artinya mengingat Allah. Dengan cara apa? Kita menyebut namanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, dengan memuji-mujinya karena kita telah meyakini dan bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menguatkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari hati kita adalah melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat yang tersirat. Artinya, apa yang kita lihat, maka di Al-Qur'an ada dijelaskan. Oke, anak ustazah. Ayat kauniyah contohnya adalah ketika kita melihat bumi. Maka bumi itu keterangannya ada di dalam Al-Qur'an. Kita bisa baca ayatnya, kita bisa baca artinya. Selanjutnya, menguatkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama mulia Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu ada 99, dan di sini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ustazah akan menjelaskan 3 di dalamnya. Yang pertama ada Al-Basar, yang artinya Maha melihat. Maksudnya apa? Allah melihat semuanya yang di bumi, baik yang tersembunyi ataupun yang terlihat. Sudah pasti ya. Jadi Allah Maha melihat atas apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, ataupun kita melakukan sesuatu itu tersembunyi. Allah melihat
sembunyi apapun yang kita lakukan. Karena Allah melihat di tempat yang gelap sekalipun Allah mampu melihatnya. Maka kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Adl. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu hanya melihat ketakwaannya, tidak kekayaannya. Allah tidak melihat manusia itu dari garis materinya, atau yang miskin ataupun yang kaya. Allah tidak memilih yang kaya. Allah melihat kita dari ketakwaan kita. Maka siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan mendapatkan syurganya. Selanjutnya adalah Al-Azam, yang artinya Maha Agung. Maksudnya apa? Maha Agung artinya adalah kita mengetahui bahwa Allah itu mampu hidup sendiri. Artinya Allah yang menciptakan bumi ini tanpa bantuan siapapun. Tidak sama seperti kita manusia. Kalau manusia membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kalau Allah, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menciptakan bumi ini, menciptakan bintang, menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Maka dari itu, anak ustazah semuanya, kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak ustazah semua paham ya apa yang ustazah jelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ustazah ada tugas ya nak di rumah. Tugasnya adalah ustazah minta anak ustazah mengambil pensil anak ustazah ya, nanti dikirim foto pensilnya, kemudian ustazah minta pensilnya itu disembunyikan atau disimpan yang tidak terlihat oleh siapapun. Kemudian tugasnya dikumpul hari Kamis, dikirim ke ustazah di mana anak ustazah menyimpan pensilnya. Oke? Sampai sini dulu ya pelajaran kita. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Semoga anak ustazah semuanya paham dan kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak ustazah semua. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum